Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selanjutnya adalah pengkondisi sinyal bagian penguat penjumlah atau summing amplifier. Summing amplifier memiliki tegangan output adalah penjumlahan dari beberapa input tegangan. Lihatlah pada gambar berikut. Amplifier akan menjumlahkan tegangan-tegangan input 1 volt, 2 volt, 3 volt menjadi 6 volt. Sehingga memberikan outputnya 6 volt. Anda mungkin berpikir bahwa ini dapat dilakukan dengan mengkoneksikan secara langsung seperti ini, 1 volt, 2 volt, 3 volt, kemudian keluar 6 volt. Tetapi tidak demikian, karena kalau digabungkan langsung seperti ini, maka output yang terjadi adalah antara 1 volt hingga 3 volt, tergantung sumber mana yang terkuat atau memiliki resistansi terendah. Gambar berikut adalah rangkaian summing amplifier. Masing-masing sinyal input, ini ada VA, VB, VC, masuk melalui resistor yang terpisah. Di sini VA masuk ke RA, kemudian VB masuk ke RB, VC juga ke RC. Resistor tersebut akan menjaga isolasi dari yang lain. Input inverting digunakan sehingga outputnya akan terbalik. Kalau kita lihat, masing-masing input akan masuk ke input inverting, kemudian sisi non-invertingnya di-groundkan, maka di sini konfigurasinya adalah inverting amplifier. Vout tentu saja akan terbalik. Berikut penjelasan bagaimana rangkaian bekerja. Karena input op-amp tidak menarik arus, semua input arus individu dikombinasikan dan melewati RF. Kita bisa menuliskan IF sama dengan IA plus IB plus IC. IF di sini. Sebagai catatan, V2 di-groundkan karena memang ini adalah rangkaian inverting dasarnya, sehingga tegangan yang melewati masing-masing dari keempat resistor adalah VA, VB, VC, dan Vout. Dengan mengaplikasikan hukum Ohm untuk meninjau arus pada masing-masing resistor, maka dapat dituliskan 0 min Vout dibagi RF sama dengan VA per RA ditambah VB per RB ditambah VC per RC. Ini semua diturunkan dari masing-masing arus input. Kemudian kita cari Vout, kita ubah persamaannya. Vout minus Vout sama dengan RF dikalikan semuanya. VA per RA tambahkan VB per RB tambahkan VC per RC. Dengan kata lain, tegangan keluaran sama dengan penjumlahan dari input tegangan dan sesuai dengan gain. Masing-masing memiliki gain. Tentu saja ini bisa kita ubah persamaannya menjadi Vout saja sama dengan RF. Bukan RF tapi adalah minus RF per RA dikalikan VA ditambahkan RF per RB dikalikan VB ditambah RF per RC VC. Tegangan keluaran sama dengan penjumlahan dari input tegangan dan sesuai dengan gain. Jadi
Masing-masing input memiliki gain sendiri-sendiri. Ini ada gain sendiri-sendiri, ini gain, dia juga memiliki gain sendiri-sendiri. Impedansi masing-masing input sama dengan nilai resistor input. Jika input VA, ya impedansinya itu adalah RA. Input VB, impedansinya adalah RB, dan seterusnya. Jika kita ketahui bahwasanya RA sama dengan RB, sama dengan RC, sama dengan RI, ini adalah resistor input, maka kita bisa tuliskan Vout sama dengan minus RF per RI dikalikan VA ditambahkan VB ditambahkan VC. Berikut adalah contoh soal summing amplifier. Di sini ada rangkaian summing amplifier dengan 3 input, VA, VB, VC. Masing-masing input tersebut memiliki tegangan yang berbeda-beda, VA 1 volt, VB 0,5 volt, VC minus 4 volt. Kemudian masing-masing input masuk ke resistor input R2 sampai R4. V supply atau V-rail dari op-amp plus minus 10 volt, yang ditanyakan adalah Vout. Vout-nya di sini. R1 di sini bertindak sebagai RF, maka kita bisa tuliskan RF nilainya adalah 10 kilo ohm. Kemudian RA, RA itu adalah resistor 2 di skematik karena dia berfungsi sebagai resistor input untuk VA. Maka RA-nya adalah 5 kilo ohm. RB-nya adalah 0,5. Maaf, RB-nya adalah 2 kilo. RC-nya adalah 20 kilo ohm. VA bernilai 1 volt. Kemudian VB 0,5 volt. VC minus 4 volt. Oke, kemudian kita masukkan ke rumus summing amplifier. Di sini ada 3 input, maka Vout sama dengan minus RF per RA dikalikan VA ditambahkan RF per RB dikalikan VB ditambahkan RF per RC dikalikan VC. Kita masukkan seluruh data yang kita ketahui. RF-nya adalah 10 kilo ohm dibagi RA-nya adalah 5 kilo ohm dikalikan VA. VA-nya adalah 1 volt ditambahkan RF 10 kilo dibagi RB 2 kilo dikalikan 0,5 volt ditambahkan RF masih sama 10 kilo dibagi RC 20 kilo dikalikan minus 4 volt. 4 volt. Oke, kita hitung. Ini 2, maka 2 ditambahkan dengan ini 5 kali 0,5, 2,5 volt ditambahkan. Nah, di sini di bagian RC, di bagian input C tidak mengalami penguatan karena dia di sini gainnya adalah setengah, maka sebetulnya dia mengalami redaman. Di sini hasilnya adalah minus 2 karena setengah dikalikan minus 4, minus 2. Maka hasilnya adalah minus 2,5 volt. Ini adalah Vout
untuk rangkaian summing amplifier pada contoh soal ini. Pada simulasi pun juga kita ketahui outputnya cocok minus 2,5 volt. Ini adalah contoh soal lain dari summing amplifier. Di sini adalah summing amplifier dengan dua buah input, tetapi satu inputnya berbentuk gelombang sinus. Di sini VA adalah sinus 1 volt peak to peak, kemudian VB adalah 1 volt DC. V supply plus minus 10 volt, ditanyakan bagaimana gelombang outputnya. Kita tuliskan dulu yang kita ketahui. Di sini ada RF sama dengan 10 kilo ohm. Di sini adalah RF. Kemudian RA, kalau di skematik adalah R2, 2 kilo ohm. RB adalah 5 kilo ohm. VA 1 volt peak to peak. Kemudian VB adalah 1 volt DC. Kita tuliskan persamaan summing amplifiernya. Vout sama dengan minus RF per RA dikalikan VA ditambah RF per RB dikalikan dengan VB. Kemudian Vout sama dengan minus RF adalah 10 kilo ohm, RA-nya adalah 2 kilo ohm, maka di sini gain-nya adalah 5, 10 bagi 2 dikalikan dengan 1 volt peak to peak. Ditambahkan dengan bagian input B, RF-nya adalah 10 kilo ohm dibagi dengan RB-nya adalah 5 kilo ohm, maka gain-nya adalah 2 dikalikan dengan 1 volt DC. Maka kita akan tahu di sini adalah hasilnya adalah 5 volt peak to peak ditambah dengan 10 kilo ohm, 5 kilo ohm berarti adalah 2, jadi 2 volt DC. Di sini kita ketahui bahwasannya outputnya mengandung dua tegangan, yaitu pertama adalah 5 volt peak to peak, kemudian yang berikutnya adalah 2 volt DC. 5 volt peak to peak ini sifatnya adalah sifatnya adalah inverting karena ini basicnya adalah rangkaian inverting. Jadi gelombang outputnya adalah sinus, tetapi sinus itu akan bergeser sejauh minus 2 volt DC. Di sini kita bisa sebutkan ini mengandung offset. Dari slide sebelumnya kita mengetahui bahwasannya Vout-nya adalah minus 5 volt peak to peak ditambah 2 volt DC. Jadi jika kita ubah Vout-nya, maka minus 5 volt peak to peak dikurangi 2 volt DC. Di sini bisa diartikan minus 5 volt peak to peak itu gelombangnya adalah sinus, tetapi minus di sini menandakan fasenya akan terbalik. Akan terbalik karena memang ini rangkaian inverting. Kemudian minus volt DC tadi dikatakan sebagai offset. Nah, sebelum kita menganalisis tegangan output,
minus 5 volt peak to peak, kemudian ada pergeseran minus 2 volt DC. Kita lihat dulu jika diberikan input volt B, input pada B itu sebesar 0 volt. Ini bukan 1 volt tapi 0 volt. 0 volt dahulu. VA tetap sama, dia adalah sinus 1 volt peak to peak. Kemudian di beberapa titik kita hubungkan ke osiloskop. Bagian channel A osiloskop dihubungkan dengan output summing amplifier. Kemudian bagian channel B itu dihubungkan dengan input VA. Ini ke bagian B. Kemudian bagian C dihubungkan dengan input VB. Ini untuk mengetahui bahwasanya posisi input B. Walaupun inputnya tetap 0 volt. Kita lihat gelombang outputnya pada osiloskop. Pada osiloskop, baik channel A, channel B maupun channel C semua diset pada volt per div yang sama. Di sini ada 1 volt per div, saya set di 1 volt per div. Channel A 1 volt per div, channel C sama, channel B pun juga 1 volt per div. Untuk koplingnya, channel A saya set di DC, channel C DC juga, channel B AC karena ini memang ada gelombang. Kita perhatikan dulu input sinus 1 volt peak to peak atau input VA. VA dihubungkan dengan B, B itu warnanya adalah putih. Kalau kita lihat, kita bisa menganalisis dari bentuk gelombangnya dari puncak ke puncak. Ini ada satu kotak, berarti tegangannya adalah 1 volt peak to peak. Ini VA. Kemudian untuk VB dihubungkan ke channel C. Di sini digambarkan pada osiloskop di garis merah ini. Ini adalah VB sebesar 0 volt karena dia 0 volt, maka digambarkan garis lurus pas di tengah layar osiloskop. Kemudian keluaran A itu dihubungkan ke keluaran inverting amplifier dihubungkan ke channel A, dilambangkan dengan garis kuning di sini. Kalau kita perhatikan, garis kuning di sini antara puncak ke puncaknya adalah 5 kotak. 1, 2, 3, 4, ya 5 kotak. Ini berarti outputnya adalah 5 volt peak to peak, sesuai dengan persamaan yang tadi. Kemudian karena kita lihat antara VA dan output itu berkebalikan, maka output di sini dilambangkan negatif untuk menandakan bahwasannya outputnya berkebalikan. Di sini karena VB masih bentuknya adalah 0 volt, inputnya adalah 0 volt, maka tidak ada pergeseran. Seluruh input berada pada garis tengah 0 volt. Pada slide ini bagian atas saya cuplik dari hasil osiloskop di slide sebelumnya. Masih sama, tidak berubah, tetapi yang bagian bawah itu adalah hasil ketika input B-nya diberikan nilai sebesar 1 volt di sini. VA masih sama, sinus 1 volt peak to peak. Jalur osiloskop masih sama, A dihubungkan ke output, kemudian channel B berasal dari VA, channel C berasal dari VB.
Konfigurasi osiloskop masih sama, di set pada 1 volt peak to peak semua, pada channel A, channel B, channel C. Nah, garis putus-putus pada layar osiloskop ini menandakan titik 0 volt. Ini 0 volt. Kemudian jika kita perhatikan di channel C yang di garis merah ini mengalami kenaikan karena kita berikan input 1 volt, kenaikan 1 kotak dari yang sebelumnya di tengah 0 volt menjadi 1 volt. Bagian input VA yang berupa sinus 1 volt peak to peak itu pun juga masih berada pada level 1 volt peak to peak yang garis putih ini. Nah, sekarang bagaimana outputnya? Tadi dikatakan bahwasannya kita tahu secara perhitungan outputnya adalah 5 volt peak to peak dengan pergeseran 2 volt DC. 5 volt peak to peak itu kita gambarkan sebagai gelombang sinus, tetapi dia terbalik fasenya. Di sini kita bisa lihat bahwasannya yang bagian kuning, garis kuning pada osiloskop yang menandakan V out, ini adalah V out, itu posisinya bergeser di bawah garis 0 volt. Jika kita lihat dari yang atas ini, kalau yang atas titik tengahnya adalah pas persis di bagian 0 volt. Setelah kita berikan input VB 1 volt, maka dia akan bergeser ke bawah. Jadi dari titik ini dia akan bergeser. Sejauh apa? Sejauh apa? Tentu saja sejauh minus 2 volt DC. Kita bisa perhatikan, kita hitung pergeserannya dari sini. Karena ini adalah titik tengah dari V out. Nah, pergeseran ini sejauh 2 volt DC karena ada 2 kotak. 1, 2. Ke arah mana? Ke arah bawah karena dia tandanya adalah minus. Ya, jadi seperti itu untuk menggambarkan gelombang output dengan input 2 buah. VA adalah sinus 1 volt peak to peak. VB-nya adalah 1 volt. Jadi VB 1 volt tadi akan memberikan nilai offset. Yang ini biasanya disebut sebagai DC offset. DC offset pada summing amplifier. Ini adalah contoh kasus lain dari summing amplifier. Di sini ada 2 buah masukan, tetapi semuanya adalah bentuknya gelombang. Yang bagian VA itu sinus 100 Hz, bagian VB adalah 10 Hz. Kemudian bagaimanakah outputnya? Kalau kita perhatikan di osiloskop, bagian B ini adalah VA, bagian C dari osiloskop itu adalah VB. Ini adalah VB yang merah. Outputnya yang bagian kuning ini merupakan campuran antara VA dengan VB. Nah, summing amplifier ini banyak digunakan untuk aplikasi audio, biasanya untuk mencampur satu suara dengan suara lain. Nah, penerapan yang real itu adalah pada alat yang namanya audio mixer. Audio mixer
Seperti kita ketahui, mixer itu artinya adalah pencampur audio suara. Pada suara yang memiliki banyak sumber, di sini contohnya saja ada mikrofon, ada dari gitar, kemudian dari alat musik lainnya. Untuk menggabungkan keseluruhan suaranya itu menggunakan mixer, yang di dalam mixer prinsipnya adalah dengan menggunakan summing amplifier. Demikian penjelasan tentang summing amplifier atau penguat penjumlah. Mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.